Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq yang ditulis oleh Sayyid Abdullah ibn Husain Ba'alwi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas tentang bab zakat. Dan di sini al-musannif rahimahullah taala menyebutkan atau membahas sekilas tentang masalah zakat. Beliau tidak merinci dengan sebegitu detail karena memang kitab ini adalah kitab mukhtasar, kitab ringkasan. Jadi kalau kita ingin lebih merinci maka kita merujuk kepada kitab-kitab yang lebih detail lainnya, semisal Matan Abu Syuja, Fathul Qorib atau yang semisalnya. Maka di sini faqala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin. Faslun, pasal yang baru. Wa tajibu, dan wajib az-zakatu zakat fil ibili, untuk onta, wal baqari, dan sapi, wal ghanami, dan kambing, wat tamri, dan kurma, waz zabibi, dan kismis, waz zuru'i, dan tumbuhan-tumbuhan al-muqtadati, yang dijadikan bahan pangan, halatal ikhtiyari, dalam kondisi ikhtiar, waz zahabi, dan emas, wal fiddati, dan perak, wal ma'dini, dan barang tambang, war rikazi, dan barang temuan, minhuma, dari emas dan perak, wa amwalit tijarati, dan zakat atau harta perdagangan, wal fitrati, dan juga zakat fitrah. Maka masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagian yang pertama dari pembahasan ini beliau membahas tentang macam-macam barang atau benda yang harus keluar zakatnya. Dan beliau mencampur antara zakat mal dan juga zakat fitrah. Maka ada beberapa barang atau benda yang mana barang atau benda ini masuk dalam ranah barang atau benda yang wajib dizakati. Yang pertama adalah binatang ternak. Tapi tidak semua binatang ternak wajib dizakati. Ya, tidak semua binatang ternak wajib dizakati. Yang hanya wajib dizakati dari binatang ternak hanya 3 kelompok dengan jenisnya. 3 kelompok itu adalah onta dengan segala macam jenisnya. Yang kedua, sapi dengan segala macam jenisnya. Dan yang ketiga adalah kambing dengan segala macam jenisnya. Maka onta, baik itu onta yang berpunuk 1 atau berpunuk 2,
wajib dizakati. Sapi, baik itu sapi lokal atau sapi dari luar, sapi apapun jenisnya, dan para ulama juga menyebutkan termasuk dari jenis sapi adalah jawamis, kerbau, maka wajib dizakati. Kambing dengan segala macam jenisnya wajib dizakati. Kambing kacang, kambing kambing gibas, ya, kambing etawa, kambing apapun wajib dizakati. Di luar dari 3 kelompok hewan ini maka tidak wajib zakat meskipun dia diternak. Jadi orang ternak bebek, orang ternak ayam nggak keluar zakatnya. Zakat peternakan maksudnya. Zakat peternakan. Ya, tapi mungkin bisa keluar dari zakat perdagangan. Kemudian barang yang kedua atau kelompok zakat yang kedua adalah kelompok buah-buahan. Dalam mazhab Syafi'i hanya ada 2 buah yang wajib keluar zakatnya. Buah selain 2 buah ini tidak ada zakatnya. Buah itu yang pertama adalah tamr, kurma. Yang kedua adalah zabib, yaitu anggur kering atau kita sering sebut kismis. Maka buah selain 2 buah ini tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Maka kalau misalkan orang punya lahan, ditanami pohon semangka atau pohon mangga, maka tidak keluar darinya zakat buah-buahan. Tidak keluar darinya zakat buah-buahan. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, "Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadihi." Dan makanlah dari buah-buahannya ketika dia berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikan haknya pada hari pemanenannya. Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu an menafsiri bahwasanya wa atu haqqahu akhrij zakatahu, keluarkan zakatnya. Dan kenapa hanya 2 buah ini? Hanya 2 buah, yaitu buah kurma dan buah anggur kering saja, karena hanya 2 buah ini yang bisa disimpan dan bertahan cukup lama. Dan dia juga ada sisi makanan pokoknya. Ya. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la ta'khudhu illa min hadhil arba'ah asy-sya'ir wal hintah waz zabib wat tamr. Jangan kau ambil zakat kecuali dari 4 jenis ini, yaitu gandum yang berkualitas bagus ataupun yang berkualitas biasa, dan kurma juga anggur kering. Maka para ulama menyebutkan ilahnya, alasannya adalah karena ini adalah untuk al-iqtiyat, untuk bahan makanan dan bisa disimpan, ya. Ada ilah idtikhar. Kemudian yang kelompok yang ketiga adalah kelompok bahan makanan pokok, biji-bijian. Maka biji-bijian harus dikeluarkan zakatnya jika biji-bijian tersebut masuk dalam makanan yang bisa atau yang biasa dijadikan makanan pokok, meskipun itu jarang. Meskipun itu jarang. Jadi kalau misalkan di Indonesia, maka yang termasuk biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti beras, padi, dan juga jagung, ya.
dan juga jagung. Di sini beliau mengatakan halatal ikhtiyar, ya. Halatal ikhtiyar, ya. Dalam kondisi sedang baik-baik saja, bukan dalam kondisi sedang paceklik yang sangat. Karena kalau ketika paceklik yang sangat itu kadang orang makan sesuatu yang tidak lazim. Ya. Maka kalau itu sesuatu yang tidak lazim, ya, maka tidak masuk dalam masalah hal ini, dalam masalah pertanian. Misalkan ketika paceklik yang sangat, ya, yang sangat-sangat parah, kemudian orang sampai makan rumput, ya, misalkan, ya, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat rumput. Kenapa? Karena rumput ini bukan makanan yang lazim ketika dalam kondisi yang normal atau kondisi yang jarang. Kemudian jenis zakat yang ketiga adalah zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Maka barang siapa yang memiliki simpanan emas, simpanan perak, atau yang yaqumu maqamahuma, yang semakna, memiliki makna seperti emas dan perak, ya, mata uang, ya, mata uang, memiliki tabungan, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kelompok berikutnya adalah barang tambang ma'din. Barang tambang ini hanya terbatas pada emas dan perak. Jadi kalau dia penambang, misalkan dia penambang berlian, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia nambangnya nambang emas, maka wajib mengeluarkan zakat tambang. Yang berikutnya adalah ar-rikaz. Ar-rikaz itu adalah dafinul jahiliyah, harta pendaman di zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Di zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Ya. Jadi kalau misalkan menemukan harta yang itu berupa emas atau perak dan diketahui bahwasanya harta tersebut umurnya adalah sebelum 100 atau sebelum 1443 Hijriah misalkan. Jadi sebelum diutusnya Nabi, sebelum Nabi SAW jadi Rasul, maka ini termasuk harta rikaz, ya, termasuk harta rikaz. Ya. Diketahui dari mana? Ya diketahui dari emas dan perak yang ditemukan. Ya, kalau hari ini mungkin ada pengecekan logam, umur logam bisa dicek, ya, maka bisa dilihat dari tahunnya di situ. Ya. Nah, kalau misalkan itu emas dan perak yang ditemukan, tapi umurnya adalah setelah diutusnya Nabi SAW, maka dia bukan masuk harta rikas, tapi dia masuk harta faik, maka diberikan kepada pemerintahan yang sah untuk dibagikan kepada rakyat kembali dengan aturan pembagian harta faik. Kemudian yang berikutnya adalah amwali tijarah, harta perdagangan. Untuk zakat perdagangan, maka semua benda masuk ke dalamnya. Semua benda yang sah untuk diperjualbelikan, maka dia masuk dalam ranah kelompok yang harus dizakati. Ya. Misalkan ada orang, ya, dia peternak, ya, peternak ayam, maka tidak mengeluarkan zakat peternakan, tapi dia mengeluarkan zakat perdagangan karena ayamnya otomatis akan dijual. Nah, mungkin ayamnya dibiarkan saja. Ya. Atau misalkan seseorang misalkan sebagai penambang berlian, maka dia tidak mengeluarkan zakat ma'din, tapi dia mengeluarkan zakat perdagangan karena dia menjual berliannya. Ya. Yang terakhir adalah wal fitrah, zakat fitrah. Zakat fitrah sudah maklum, sudah masyhur. Itu zakat yang dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri.
Taib. Kemudian beliau menyebutkan tentang nisab. Faqala al-musannif rahimahullah taala wa awwalu nisabil ibili, dan nisab dari onta adalah khamsun 5, wa minal baqari, dan dari sapi thalathuna 30, wa minal ghanami, dan dari kambing arbauna 40. Fala zakata, maka tidak ada zakat qabla dzalika, sebelum sampai batas yang sudah disebutkan tadi. Wala budda minal hauli, dan wajib adanya haul ba'da dzalika, setelah sampainya nisab. Wala budda, dan wajib minas saumi, dari wujudnya saum, fi kalain mubahin, pada rumput yang diperbolehkan. Wa an la takuna, dan tidaklah hewan-hewan tersebut amilatan, dipakai untuk pekerjaan. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan yang pertama membahas tentang masalah zakat peternakan, yaitu onta, sapi, dan juga kambing. Maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah nisab, yaitu ukuran batas minimal hewan tersebut sudah harus dikeluarkan zakatnya. Maka ini berbeda-beda. Batas minimal kalau onta adalah 5. Jadi kalau orang punya ternak onta, sudah sampai 5 onta, punya 5 onta, maka sudah wajib keluar zakat. Kalau sapi, maka batas minimalnya adalah 30. Maka kalau orang sudah punya 30 sapi, sudah wajib keluar zakat. Tapi kalau masih punya 29 sapi, masih belum wajib zakat. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk kambing, maka batas minimalnya adalah 40. Kalau orang sudah memiliki seorang peternak memiliki 40 ekor kambing, maka sudah wajib untuk zakat. Tapi kalau masih punya 39, masih belum wajib zakat. Syarat yang kedua adalah wujudul haul, adanya haul. Haul maksudnya di sini adalah jumlah hewan tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun komari, 1 tahun hijriah. Ya, 1 tahun hijriah. Misalkan pada bulan Muharram dia punya kambing sejumlah 40. Maka ditunggu sampai Muharram berikutnya, kalau jumlahnya masih 40 atau lebih, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi kalau belum sampai 1 tahun tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang ketiga adalah saum. As-saum di sini bukan maknanya puasa ya, bukan maknanya siam ya, bukan. As-saum dengan sin. Maknanya di sini adalah hewan tersebut pakannya bukan beli. Ya. Pakannya adalah dia digembalakan di tanah yang diperbolehkan untuk hewan makan rumput di situ. Jadi kalau misalkan dia punya peternakan kambing taruhlah, kemudian pakannya itu dia beli, misalkan beli dedek atau yang semisalnya, kemudian dibuat makan hewannya itu, ya. Maka kalau makanannya selama 1 tahun penuh adalah itu, atau mu'dhamus sanah, atau mungkin sekitar 7 bulan makanannya itu, baru yang sisanya baru makan rumput digembalakan misalkan, ya, maka tidak wajib zakat. Ya, maka tidak wajib zakat. Ya. Dan kalau mungkin hari ini di perkotaan mungkin banyak yang tidak wajib zakat ini, karena kebanyakan makannya itu pakannya beli biasanya, pakannya beli. Kemudian syarat yang keempat adalah hewan tersebut bukan hewan untuk dipekerjakan, misalkan untuk membajak sawah atau yang semisalnya. Ya, memang murni hewan itu untuk dibesarkan, kemudian mungkin disembelih, kemudian dijual dagingnya, atau dia dijual per ekor gitu, dijual hewannya. Ya, tapi kalau hewan tersebut memang untuk bajak sawah atau yang semisalnya, maka tidak wajib untuk zakat. Kemudian beliau menyebutkan tentang berapa ukuran zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan tadi.
Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala fayajibu fi kulli khamsin minal ibli syatun. Maka wajib setiap dari 5 onta itu satu kambing. Wa fi arba'ina minal ghanami syatun. Dan untuk 40 kambing maka ukuran zakat yang dikeluarkan adalah 1 kambing. Kalau misalkan kambing yang dikeluarkan itu adalah kambing kibas, maka dia minimal berumur 1 tahun. Kalau kambingnya adalah kambing Jawa, minimal umurnya 2 tahun. Wa fi kulli 30 minal baqari tabi'un. Dan setiap dari 30 sapi yang wajib dikeluarkan adalah tabi'. Tabi' itu sapi umur 1 tahun. Ya. Sapi umur 1 tahun. Ya. Tsumma in zadat. Kemudian jika lebih dari itu, ya lebih dari ukuran yang sudah menjadi batas minimal tadi, tsumma in zadat masyiyatuhu, jika hewan ternaknya lebih dari itu, wa ala dzalika fa fi dzalika, maka dalam fa fi dzalika zaidu, maka dalam tambahan tersebut, ya, fa fi dzalika az-zaidu, maka dalam hal tersebut ada tambahan, ya, ada ukuran-ukuran tambahan, ya, yang itu diperinci dalam kitab fikih yang lebih luas, ya. Intinya adalah batas minimalnya adalah 5 onta untuk onta. Kalau sapi batas minimalnya adalah 30, ya, 30 onta. Kalau kambing adalah batas minimalnya 40. Kemudian wajibu alaihi, dan wajib bagi seorang muslim an yata'allama, untuk mempelajari ma aujabahullahu, apa yang Allah wajibkan, ya, ma aujabahullahu ta'ala alaihi, atas orang tersebut, fiha, dalam masalah zakat peternakan ini, kalau dia seorang peternak tadi. Kemudian beliau membahas zakat yang lain, yaitu zakat buah-buahan dan juga zakat biji-bijian, atau sering disebut para ulama dengan para ahli fikih dengan sebutan al-mu'asyarat, ya. Wa amma tamru, dan adapun kurma, wa zabibu, dan kismis, wa zuru'u, dan biji-bijian tadi atau pertanian, fa awwalu nisabiha, maka nisab pertama kalinya, batas minimal nisabnya adalah khamsatu ausukin, 5 wasak. Berapa 5 wasak itu? Wahia, dan 5 wasak itu salatsu mi'ati sa'in, 300 sa' bisa'ihi alaihi salatu wassalam, dengan ukuran sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana kalau misalkan dikonversikan, ya, kalau dikonversikan ke konversi liter, ya, maka 5 wasak ini sekitar 900 liter, ya, sekitar 900 liter. Kenapa pakai liter, nggak pakai kilogram? Ya, karena memang untuk menimbang atau timbangan sok ini adalah timbangan berat ruang, bukan berat jenis, ya. Maka kalau berat ruang itu pakai liter, kalau berat jenis itu seperti pakai kilogram. Maka dia dikonversikan ke liter. Kalau liter ukurannya sekitar 900 liter, ya. Ya. Jadi 5 wasak itu adalah sekitar 300 sok, ya, sekitar 300 sok. 1 sok, ya, 1 sok itu adalah 4 mud, ya. Di sini ada ukuran mud, itu di atas lemari itu ada mud, itu mud itu. Nah, itu 4 kali itu 1 sok. Jadi 4 wadah itu dikali 300, ya. 4 wadah itu dikali 300. Jadi kalau misalkan mau dikonversikan ke liter, ya sekitar 900 tadi. Baik. Kemudian berikutnya wa yudhammu zar'ul ami, dan dikumpulkan zar'ul ami, ya, tanaman 1 tahun, ba'duhu, sebagiannya, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Misalkan dalam 1 tahun dia punya beberapa lahan, tapi waktu menanamnya tidak sama. Waktu menanamnya tidak sama. Dia punya 2 lahan, taruhlah 2 lahan, punya 2 lahan atau 3 lahan. Yang satu ditanami di bulan Muharram, yang satunya ditanami di bulan
Rabiul Awal misalkan, ya. Maka ketika nanti waktu panen, ya, dilihat jarak antara dua panen ini. Ya, kalau jaraknya tidak sampai 16 bulan Hijriah, maka dia digabungkan. Kalau misalkan digabungkan tadi sudah mencapai 5 wasak atau 900 liter, maka sudah wajib keluar zakatnya. Ya. Tapi kalau digabungkan tidak sampai itu, maka ya tidak keluar zakat. Jadi maksudnya keluarnya zakat itu bukan harus dari satu lahan saja. Ya, bukan. Ya, tapi ya semua tanaman yang dia miliki, baik itu dari satu lahan atau banyak lahan. Yang penting jarak antara satu panen dengan panen berikutnya itu tidak mencapai 1 tahun. Ya, maka itu dikumpulkan, kemudian ditimbang. La yakmulu jinsun bi jinsin. Dan jenis yang satu tidak bisa melengkapi untuk jenis yang berbeda. Jadi kalau misalkan dia punya beberapa lahan, yang satunya ditanami dengan padi, yang satunya ditanami dengan jagung, maka tidak bisa ditimbang bersama jagung dan padi. Maka dia harus ditimbang masing-masing, tidak bisa melengkapi satu sama lain, karena zakatnya yang dikeluarkan berbeda. Watajibu zakatu, dan wajib zakat bibuduwi sholah. Nah, kapan kemudian beliau menjelaskan kapan wajibnya zakat ini. Watajibu zakah, dan wajib zakat bibuduwi sholah, ketika tumbuhan tersebut sudah terlihat siap untuk dipanen. Ya, siap untuk dipanen, sudah bisa dikonsumsi, maka ketika itu sudah wajib zakat. Ya. Washtidadil habbi, dan ketika sudah dibersihkan, kalau misalkan itu biji-bijian. Kalau misalkan buah-buahan dilihat dari kalau misalkan dia sudah siap untuk dipanen, dikonsumsi. Tapi kalau untuk biji-bijian, maka ketika dia sudah sudah dipisahkan antara biji dengan pohonnya, ya. Biji dengan pohonnya. Kemudian kadarnya berapa? Wa yajibu fiha, dan yang wajib pada tanaman ini al-ushru 10%. In lam tusqa bimu'natin, jika pengairannya itu berasal dari usahanya sendiri, entah itu dari desel, entah itu dari nyedot air, pakai desel nyedot air dari sungai, atau dia bikin sumur sendiri, ya. Maka kalau airnya dia upayakan, maka yang wajib dizakati adalah 10%-nya. Wa nisfuhu in sukiyat biha. Kebalik ya. 10% kalau misalkan dia pengairannya tanpa ada kesulitan, misalkan dengan air hujan, ya, maka yang dikeluarkan 10%. Tapi kalau misalkan dia mengairi dengan kesulitan, maksudnya dia airi sendiri, ya, dengan mengupayakan sendiri, maka 5%. Ya, maka 5%. Jadi dikurangi persentasenya, karena dia airnya dia usahakan sendiri, tidak berasal dari air dari langit. Wa mazada 'ala nisabi, dan apa yang lebih dari nisab, ukhrija minhu biqistihi, maka dia dikeluarkan sesuai dengan hitungannya. Jadi 5% atau 10% ini, ya, adalah untuk ukuran batas minimal nisab dan selanjutnya. Misalkan batas minimal nisab adalah 900 liter. Maka yang wajib dikeluarkan kalau misalkan dia airnya pakai air sendiri, 5%-nya, ya. Yang dikeluarkan adalah 5%-nya. Berapa nih 5%-nya 900? 45 liter, nggih, 45 liter. 45 liter. Nah, kalau misalkan lebih dari itu, misalkan dia punya atau hasil panennya misalkan sampai 2000 liter misalkan. 2000 liter. Maka yang dikeluarkan ya tetap 5% dari 2000 liter tadi.
Begitu seterusnya. Wala zakata, dan tidak ada zakat fima dunan nisabi, apa yang kurang dari batas nisab, illa an yatatawwa'a, kecuali dia mau sedekah sunnah. Jadi kalau misalkan panennya nggak sampai segitu, ya, maka tidak ada kewajiban untuk zakat, tapi dia boleh untuk bersedekah. Ya. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya beliau menjelaskan tentang emas. Wa amma faqal musannif rahimahullah taala wa amma dzahabu, adapun emas, fanisabuhu, maka nisabnya adalah isruna mithqalan, adalah 200 mithqal. 200 mithqal itu kalau dikonversikan ke takaran hari ini sekitar 85 gram dari emas 24 karat. Ya, dari emas 24 karat. Jadi 85 gram itu adalah semuanya emas 24 karat. Jadi kalau misalkan dia punya isruna mithqalan, misalkan dia punya 85 gram, tapi yang dia memiliki emas sekitar 15 karat, maka dia harus dihitung. Kalau misalkan itu jadi 24 karat, dapat berapa? Ya. Maka dibuat rumus ya, dibuat rumus. Cara melihat ukuran kalau dia 24 karat itu adalah berat emas yang ada dikali karat dari emas yang dimiliki, ya, dibagi 24. 24 itu karatnya. Ya. Maka hasilnya itu adalah emas itu kalau dia 24 karat. Maka hasilnya pasti kurang kalau misalkan dia punya 90, ya. Misalkan dia punya 90 gram emas. Ya. Tapi hanya misalkan 15 karat. Ya. Maka kalau dijadikan sekitar 24 karat, itu hasilnya enggak 90. Coba kita hitung ya. Misalkan emasnya ini saya ngaji mboten pinter matematika nih, paling ngetok kalkulator. Misalkan emasnya adalah 90 ya, 90 gram. Rumusnya tadi berat emas, ya, berat emas dikali dengan karatnya. Kalau misalkan karatnya adalah 20 karat, ya. Kemudian dibagi 24. Hasilnya 75. Maka kalau emas 90 gram dengan ukuran karatnya adalah 20 karat, maka kalau 24 karat nanti beratnya hanya tinggal 75. Maka tidak wajib zakat. Jadi emas 85 gram itu adalah untuk 24 karat. Ya, kayak gitu. Wal fiddatu, adapun perak adalah mi'ata dirham, 200 dirham. Ya. Kalau 200 dirham itu dikonversikan pada hari ini sekitar sekitar 595 gram. Ya. Sekitar 595 gram. Nah, dan masuk hukum emas dan juga perak adalah hukum uang. Ya. Hukum uang, ya, atau surat yang berharga, surat yang memiliki nilai jual, ya, surat yang memiliki nilai jual. Maka ini juga masuk dalam zakat emas dan perak. Ya. Dihitung tadi, ya, dihitung dari harga emas, ya, harga emas ketika itu. Wajibu, dan yang wajib dikeluarkan fihima untuk emas dan perak ini adalah rubu'ul usyri, 2,5%. Wa mazada fabihisabihi, dan adapun yang lebih dari itu maka tetap dengan ukuran 2,5%. Ya. Wala budda, dan syarat dari zakat emas dan perak ini, wala budda, dan wajib fihima untuk keduanya yaitu emas dan perak, minal hauli, haul, harus sudah mencapai 1 tahun. Jadi kalau emasnya mengendap selama 1 tahun dan dia sudah mencapai nisab sejak awal sampai
akhir haul, maka wajib dizakati. Ya. Maka wajib dizakati. Ngitung haulnya itu dimulai dari sejak dia masuk nisab. Ya. Berbeda dengan masalah tijarah. Kalau tijarah, kalau jual beli, kalau perdagangan itu ngitung haulnya bukan sejak awal nisab, tapi ngitung haulnya sejak awal dia berdagang. Tapi kalau emas dan perak, misalkan dia punya tabungan, ya, maka ngitungnya adalah ketika tabungannya itu sudah mencapai awal nisab, titik terakhir nisab, ya, titik awal nisab, ya. Ya. Kalau sudah mencapai 85 gram emas, maka di situ mulai start untuk menghitung haul. Ya. Sampai akhir haul nanti dilihat. Kalau jumlahnya tetap atau lebih, maka wajib zakat. Kalau jumlahnya kurang, tidak wajib zakat. Ya. Dan dimulai haul lagi kalau dia sudah nambah lagi. Seperti itu. Baik. Illa, kecuali beliau menyebutkan pengecualian untuk masalah emas dan perak. Illa, kecuali mahasola, ya, zakat atau sesuatu yang keluar, atau emas dan perak yang keluar, min ma'dinin, dari hasil tambang. Au rikazin, atau dia adalah harta temuan rikaz. Fayukhrijuha, maka dia langsung mengeluarkan halan ketika itu juga. Ya. Ketika itu juga. Jadi tidak ngitung nisab. Kalau misalkan tambang emas, ya, PT Freeport misalkan, dia tambang emas setiap hari menambang, dia mungkin hanya dapat 1 minggu sudah nyampe 85 gram, maka ketika itu langsung dia zakati. Ya. Ya. Atau mungkin cuma 1 hari sudah dapat 85 gram emas 24 karat, maka ketika itu langsung dizakati, tidak menunggu haul. Ya. Ya. Dan khusus untuk rikas, ya, adapun ma'din sama, ya, 2,5%. Adapun rikas, ya, wafir rikazi al khumus. Adapun rikas, ya, ini dikeluarkan 1/5-nya, ya. Dikeluarkan 1/5-nya, ya, yaitu 5%, ya, yaitu 5%. Kemudian berikutnya adalah zakatut tijarah, ya. Insyaallah kita bahas setelah azan, monggo azan dahulu. Kembali, Afan tadi meralat untuk zakat rikas itu adalah khumus 1/5, itu kalau diprosentasekan 20%, ya, bukan 5%, Afan, 20%, ya. Untuk zakat rikas barang temuan, ya, maka dia kalau diprosentase adalah sekitar 20%, ya, kalau desimal 1/5. Kemudian berikutnya adalah wa amma zakatut tijarati, adapun zakat perdagangan, fa nisabuha, maka nisabnya adalah nisabu masturiyat bihi, nisab dengan apa yang dia membeli dengannya, minan naqdaini, dari emas atau perak, ya. Kalau zaman dulu mata uangnya kan emas atau perak, ya. Jadi zakat barang perdagangan ini nisabnya diukur sesuai nisab mata uang yang dia membeli dengannya, ya. Misalkan kalau dia di Indonesia, ya, dihitung dengan rupiah. Wala yu'tabaru, dan tidaklah dihitung, ya, illa akhirul hauli, kecuali akhir haul, ya. Maka untuk zakat perdagangan ini mulai menghitung haulnya itu dari awal perdagangannya, bukan dari nisabnya. Jadi kalau misalkan dia mulai dagang bulan Muharram, ya, maka setiap Muharram dicek. Setiap Muharram dicek barang-barangnya. Ya, kalau dihitung di total semua itu mencapai nisab dengan rupiah, maka ya sudah wajib zakat ketika itu. Tapi kalau tidak sampai, ya maka tidak wajib zakat. Ya, dihitung Muharram berikutnya, gitu. Ya. Baik. Nah, untuk menghitung zakat perdagangan ini, ya, adalah di total semua. Yang di total adalah cara menotalnya, ya, barang yang dipajang untuk didagangkan, ditambahi barang yang dia simpan tidak dikeluarkan untuk perdagangan di hari itu atau di bulan itu, ya, sudah milik dia tapi masih belum dikeluarkan, belum dipajang, ditambahi dengan hutang orang pada dirinya, ya, dalam rangka jual beli tadi. Misalkan ada orang yang ngambil barang dulu, uangnya nanti, ya. Kemudian
dikurangi hutang dia untuk perdagangan. Misalkan dia hutang berapa untuk modalnya itu. Ya. Misalkan kalau misalkan dia punya hutang, maka dikurangi hutangnya itu. Ya. Ya. Jadi ini semua dihitung. Kemudian afwan. Tadi untuk yang ditambahi, termasuk yang ditambahkan adalah uang yang ada pada tempat penyimpanan uang perdagangannya yang diputar, uang yang diputar. Jadi saya ulangi lagi, uang yang diputar, barang yang dipajang, barang yang disimpan, hutang orang lain kepada kita untuk berdagang, semuanya ditotal dikurangi hutang kita kepada orang lain untuk berdagang. Maka kalau sudah ditotal, ya, dikonversikan ke rupiah kira-kira dapat berapa. Kalau misalkan itu sudah seukuran nisab maka wajib zakat. Tapi kalau belum nyampe nisab maka belum wajib zakat. Ya. Ngukur nisabnya tadi di akhir haul. Ya. Wa yajibu fiha, dan yang wajib dikeluarkan pada zakat tijarah adalah usyril qimah. Ya. 2,5% dari uang yang dia keluarkan untuk membeli barang dagangnya. Misalkan kalau pakai rupiah ya dia keluarkan rupiah. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang harta yang dicampur. Beliau mengatakan wa malul khalitaini, dan harta dua orang awil khulata atau lebih yang dicampur, kamalil munfaridi, itu hukumnya seperti satu harta. Ya, hukumnya seperti satu harta. Misalkan ada orang berserikat untuk berdagang atau orang berserikat untuk peternakan, ya, misalkan seperti itu. Maka harta dua orang ini seperti satu harta, maka dihitung bersama, dikeluarkan bersama dari situ. Kalau misalkan persentasenya berbeda, misalkan yang satu ini dulu dia memberikan modal sekitar 30%, sedangkan dia keluar 70%, ya nanti dihitung. Jadi yang wajib ya keluar zakatnya berapa, maka dibagi 70% untuk zakat itu diambil dari hartanya si fulan, dan 30% dari hartanya si fulan. Jadi disesuaikan dengan persentase harta masing-masing. Ya, maka itu seperti harta satu orang. Wal mukhraji, dan juga dalam masalah nisab dan juga harta yang dikeluarkan. Idza kamulat, jika terpenuhi syurutul khilthah, syarat-syarat penggabungan harta. Ya, syarat-syaratnya banyak sekali syarat-syarat yang disebutkan para ulama. Intinya adalah harta itu tidak bisa dibedakan kembali. Ya, intinya harta itu tidak bisa dibedakan kembali, sudah dicampur. Ya, kalau misalkan dia peternakan, ya sudah, hewannya dicampur jadi satu, kandangnya satu, yang ramut ya satu, ya peternaknya satu, gembalanya satu, tempat makannya juga satu, misalkan seperti itu. Ini sudah bercampur. Tapi kalau masih bisa membedakan, misalkan kandangnya dipisah, ya ada pagarnya, nah, maka ini tidak disebut khilthah, ya, tidak disebut khilthatus syuyu', yang tidak dianggap satu harta. Kemudian yang terakhir adalah zakat fitrah. Wa zakatul fitri, dan zakat fitrah tajibu, wajib bi idraki juz'in min Ramadan, wajib dengan mendapati sebagian waktu dari Ramadan, wa juz'in min Syawal, dan sebagian waktu dari Syawal. Maka apabila orang di umurnya dia mendapati sebagian waktu dari Ramadan dan sebagian waktu dari Syawal, maka wajib bagi orang tersebut zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Ya. Adapun orang yang hanya mendapati sebagian atau mendapati salah satu dari Ramadan atau Syawal, ya, maka dia tidak wajib. Misalkan gini, contohnya orang yang cuma mendapati Ramadan nggak dapat Syawal, ya. Sebelum maghrib di tanggal terakhir Ramadan dia meninggal, ya, sebelum maghrib, maka tidak wajib bagi keluarganya untuk mengeluarkan zakat orang tersebut. Atau orang yang cuma mendapati sebagian dari Syawal tapi nggak dapat Ramadan. Contohnya adalah anak lahir pas malam takbiran. Maka ketika itu dia tidak wajib zakat anak tersebut. Kenapa? Dia hanya mendapati sebagian dari Syawal dan tidak dapat Ramadannya. Nah, itu. Jadi syaratnya adalah zakat fitrah itu kalau orang tersebut mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan mendapati sebagian dari bulan Syawal.
Atas siapa zakat fitrah ini wajib? Ala kulli muslimin alaihi. Atas orang muslim atas dirinya sendiri. Wa ala man alaihi nafaqatuhum, dan atas orang yang wajib dia nafkahi. Idza kanu muslimin, jika mereka adalah orang muslim. Ya, jika dia adalah orang muslim. Ya, misalkan kalau seorang ayah maka wajib menafkahi istri dan juga wajib menafkahi istri dan anaknya, maka wajib mengeluarkan zakat untuk istri dan anaknya. Ya. Dengan syarat muslim. Misalkan dia laki-laki punya istri orang Kristen, maka dia tidak mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya karena istrinya kafir. Ala kulli wahidin, kemudian beliau menyebutkan ukurannya. Ala kulli wahidin, untuk setiap orangnya mengeluarkan sa'un, satu sa'. Ya, satu sa' itu 4 mud, itu ukuran itu 4 mud atau sekitar 3 liter. Min ghalibi qutil baladi, dari bahan makanan pokok, makanan pokok, ya, bukan matengan ya, bahan. Idza fadalat, dengan syarat, ya, jika lebih, ya, hartanya itu jika dia lebih andainihi, ya, hutangnya, wa kiswatihi, dan bajunya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya, wa kuti man alaihi nafaqatuhum, dan makanan orang yang wajib dia nafkahi, yaumal idi wa lailatihi, pada hari Id dan juga malam Id. Jadi syaratnya orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah, ya, hartanya tadi mencukupi untuk orang yang dia wajib zakati, untuk memberikannya makan, memberikannya tempat tinggal, memberikannya pakaian untuk hari Id dan juga malamnya. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang untuk makan hari raya besok itu dia nggak megang uang sama sekali misalkan, maka ketika itu tidak wajib zakat, dan tidak ada barang yang dia miliki, ya, untuk dijual yang itu keluar dari kebutuhan primernya, ya, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau ada yang berlebih maka wajib zakat. Kemudian berikutnya beliau mengatakan watajibun niyatu fi jami'i anwa'iz zakah, dan wajib niat untuk seluruh jenis zakat ba'dal ifrazi, setelah memisahkannya. Karena semua amal innamal amalu binniyat, maka wajib untuk meniatkan dalam hati bahwasanya harta ini untuk dia zakati. Kapan dia niatkan? Ketika dia sudah memisah hartanya dari zakatnya. Wa yajibu sarfuha, dan wajib memberikan zakatnya ilaman wajada, kepada orang yang didapati, minal fuqara, dari orang fakir, wal masakin, dan orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang yang bekerja untuk zakat, amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang ditundukkan hatinya, ya, orang-orang yang ditundukkan hatinya, yaitu orang-orang muslim yang baru masuk Islam sedangkan hatinya lemah untuk keluar dari Islam, ya. Wa fi riqabi, dan budak, wal gharimina, dan orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah, wa bani sabil, dan orang safar yang kehabisan bekal, ya. Maka harta zakat diberikan kepada 8 asnaf ini. 8 asnaf ini, ya. Dan dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan ke-8-nya itu ada, wajib diberikan merata kepada mereka semua. Tidak boleh ada yang terlewat dari 8 asnaf ini. Tapi kalau misalkan tidak ada, misalkan nggak ada fisabilillah, nggak ada ibnu sabil, dan juga tidak ada al-muallafati qulubuhum, ya, orang yang baru masuk Islam hatinya lemah, misalkan tidak didapati ini, maka diberikan kepada yang tersisa, yang ada saja. Tapi kalau misalkan ada, maka wajib diberikan kepada semuanya. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina, dan seterusnya, menyebutkan 8 asnaf, dan di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz innama. Innama itu kalau dalam tata bahasa Arab itu yufidul hasr, memberikan batasan, yaitu saja, ya, memberikan batasan, ya. Maka ketika diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya disebutkan, maka itu semua masuk dalam batasan itu, maka semuanya wajib untuk mendapatkan, ya. Kemudian juga dalam mazhab Syafi'i, ya,
minimal satu sinfin, satu golongan itu 3 orang. Misalkan kalau orang fakir minimal 3 orang dapat. Minimal 3 orang. Kalau misalkan gharim, orang terlilit utang, minimal 3 orang dapat. Gitu. Kenapa? Dalilnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat, semuanya menyebutkan dengan bentuk jamak. Innamas shadaqatu lil fuqara, itu jamak, para fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, dan seterusnya. Semuanya disebutkan secara jamak. Ya. Dan dalam bahasa Arab, ya qaulul jam'i tsalatsa. Jamak itu paling sedikit 3. Ya. Jadi minimal 3. Nah, itu kalau hartanya cukup. Kalau nggak cukup ya, dilihat saja mana yang lebih menguntungkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, wala yujzi'u, dan tidak mencukupi, sorfuha, memberikan zakat, li ghairihim, untuk selain mereka. Jangan memberikan zakat pada orang kafir, memberikan zakat pada orang kaya, dia bukan amil, ya, atau apapun, ya, maka tidak diperbolehkan dan tidak sah untuk memberikan zakat pada mereka. Maksudnya tidak sah kalau orang itu sendiri yang memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak pernah menerima zakat, dia masih punya hutang zakat. Ya, dia masih punya hutang zakat. Ini sekilas tentang masalah zakat. Insya Allah kalau kita membahas kitab fikih yang sedikit lebih memperinci, ini insya Allah kita akan memperinci kembali. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.